Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kromaulana Yamin dengan NIM 22002072 dari sesi 067 akan membacakan materi tentang penanganan kasus-kasus kehumasan atau public relation. Yang pertama yaitu mengelola komplain pelanggan. Menurut Daryanto dan Setiabudi, komplain atau keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk. Komplain diartikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang mengganggu. Mengidentifikasikan komplain sebagai suatu ungkapan kurang puas akan produk atau layanan, baik lisan maupun tulisan, dari pelanggan internal dan eksternal. Keluhan atau komplain adalah ungkapan ketidakpuasan terhadap standar pelayanan, tindakan atau ketiadaan tindakan dari penyedia layanan yang didapat memengaruhi pelanggan. Komplain pelanggan dapat muncul dalam berbagai bentuk, misal dari berupa bentuk keluhan, saran, hingga kritik yang disampaikan oleh pelanggan. Tujuannya sama, yaitu memperbaiki kualitas produk atau layanan yang diberikan. Keluhan ini akan muncul ketika pelanggan merasa tidak puas dengan layanan yang mereka terima. Seringnya akan berujung pada tuntutan ketidakpuasan tersebut. Apabila pelayanan dianggap memuaskan, pelanggan akan menghargai dan merasa puas dengan pelayanan tersebut. Sebaliknya, jika pelayanan kurang baik, akan menghasilkan protes atau keluhan. Jenis-jenis komplain. Secara umum, keluhan atau komplain pelanggan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis komplain pelanggan. Yang pertama yaitu keluhan mekanikal. Keluhan mekanikal adalah ketidakpuasan yang diungkapkan oleh konsumen terkait dengan ketidakfungsian peralatan atau produk yang mereka beli atau mereka terima. Yang kedua, keluhan karena sikap karyawan. Keluhan pelanggan dalam bentuk attitudinal muncul sebagai akibat dari sikap dan perilaku negatif dari karyawan atau petugas saat melayani konsumen. Yang ketiga, keluhan yang berkaitan dengan pelayanan. Komplain pelanggan yang berkaitan dengan pelayanan adalah keluhan yang muncul karena pelayanan yang buruk. Ini bisa berupa keluhan tentang antrian yang terlalu panjang dan lambat saat berurusan dengan kasir, yang dapat mengurangi kenyamanan pelanggan. Yang kelima yaitu keluhan yang tidak biasa. Keluhan yang tidak biasa atau cenderung aneh adalah jenis keluhan yang dianggap aneh oleh petugas karena tidak berkaitan dengan pelayanan atau produk. Cara mengatasi komplain pelanggan. Yang pertama, dengarkan dengan seksama. Saat pelanggan mengajukan komplain, dengarkan dengan sabar dan hormati perasaan mereka. Yang kedua, bersikap empati. Tunjukkan sikap empati terhadap perasaan pelanggan dan pemahaman terhadap situasi mereka. Yang ketiga, catat komplain pelanggan. Pastikan untuk mencatat detail komplain pelanggan, termasuk nama, nomor, kontak, jenis keluhan, dan tanggal. Dokumentasikan semua informasi yang diberikan oleh pelanggan. Yang keempat, berikan tanggapan dengan cepat. Tanggapi komplain pelanggan secepat mungkin. Semakin cepat kamu merespon, pastinya akan semakin baik. Berikan konfirmasi kepada pelanggan bahwa komplain yang mereka sampaikan telah diterima dan sedang ditangani atau direspon. Yang kelima, lakukan investigasi. Selidiki akar penyebab masalah yang menyebabkan munculnya komplain pelanggan. Libatkan tim terkait dengan masalah tersebut. Yang keenam, tawarkan solusi. Setelah mengetahui penyebab komplain, tawarkan solusi yang sesuai. Diskusikan solusi dengan pelanggan secara baik-baik dan pastikan mereka setuju. Yang ketujuh, bertindak cepat. Terapkan solusi yang sudah ditetapkan dengan segera dan pastikan perubahan yang diperlukan dilakukan. Yang kedelapan, beri kompensasi. Jika ternyata situasi yang memerlukan kompensasi, tawarkan kompensasi yang sesuai dengan adil kepada pelanggan.
Yang kedua, materi tentang pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah service excellent yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dimiliki instansi pemberi pelayanan. Pada dasarnya, pelayanan prima merupakan rasa peduli yang ditunjukkan oleh perusahaan kepada pelanggan, produk, atau pengguna jasa yang berorientasi pada peningkat keuntungan. Sementara untuk organisasi non-profit seperti lembaga pemerintahan, pelayanan prima merupakan sikap melayani yang ditunjukkan dengan adanya perhatian dan tindakan nyata, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat luas. Fungsi pelayanan prima. Yang pertama yaitu sebagai alat promosi. Yang dimaksud sebagai alat promosi adalah perusahaan yang memberikan pelayanan prima akan mendapatkan penilaian positif dari pelanggan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Pelayanan prima juga berfungsi untuk alat komunikasi yang dapat menyampaikan pesan kepada pelanggan secara asertif. Yang ketiga, bentuk branding perusahaan. Tidak mudah untuk menemukan value, nilai dari sebuah perusahaan. Jadi ketika perusahaan memberikan pelayanan prima dan hal tersebut menjadi keunikan tersendiri, maka para pelanggan akan lebih mengenal perusahaan tersebut dengan pelayanan prima yang diberikan. Manfaat pelayanan prima. Ada beberapa manfaat yang akan didapat jika suatu organisasi memberikan pelayanan prima. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah penjualan. Yang kedua, meningkatkan mutu penjualan. Yang ketiga, memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.